Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha dengan NIM C0D023640, kelas G perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak dengan MK Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Pak Lutfi. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama, materi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan 25 tersebut dapat disajikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas keseluruhan penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak penghasilan. Yang kedua, yaitu pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama, yaitu seperti wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25, yang kedua melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Berikutnya yaitu penghitungan PPh pasal 25. Yang pertama, seperti pajak penghasilan dipotong sesuai dengan pasal 21, yaitu sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 atau 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, seperti pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Materi berikutnya yaitu tentang tarif PPh pasal 25. Yang pertama, seperti wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP atau OPPT, yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT 0,75% dikali dengan omset bulanan setiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP dikurang OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau 12 bulan. Berikutnya yaitu tentang tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama, yaitu sampai 0 sampai 50 juta yaitu 5%, yang kedua yaitu 50 juta sampai 250 juta 15%, yang ketiga yaitu 250 juta sampai 500 juta yaitu tarifnya 25%, dan yang terakhir yaitu di atas 500 juta yaitu tarifnya 30%. Materi berikutnya yaitu mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, memenuhi ketentuan terkait pajak masukan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Di antaranya yang pertama, seperti pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua yaitu bagi pengusaha kena pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Yang ketiga yaitu pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Yang terakhir atau yang keempat yaitu apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh perusahaan kena pajak. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama yaitu seperti PPN atas perolehan atau BKP atau JKP yang dilakukan sebagai pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau PKP. Maksudnya tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP.
Yang ketiga yaitu perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan seperti PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelumnya pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 13 ayat 5 atau 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP pembeli atau penerima BKP atau JKP. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.